seluruh jemaat kami keluarga besar GBI Balikpapan sekali lagi turut duka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya penghiburan dari Tuhan menyertai kita semua. Kita akan mengawali ibadah penghiburan pada malam hari ini dengan menaikkan satu pujian pengakuan bahwa kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Oh iya, anak-anak dan keluarga besar tak bisa menjalani ini semua tanpa Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita supaya Tuhan boleh tuntun, terangnya boleh sinari langkah hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Aku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, Engkau ada bersama kami saat ini di tengah lembah duka yang sedang kami jalani. Engkau tak biarkan kami sendiri, dan pujian ini menjadi pengakuan iman kami. Benar Tuhan, kami tak sanggup jalan sendiri di dalam kedukaan ini. Hoyen dan keluarga besar tak mampu berjalan menghadapi duka ini, kecuali Engkau yang boleh memeluk mereka, menggendong mereka, menuntun mereka melewati akan jalan duka ini. Dan kami terlalu percaya itu Engkau lakukan bagi umat-Mu. Pujian kami naikkan, firman Tuhan yang kami baca, kiranya Tuhan pakai itu boleh menguatkan setiap kami, terlebih khusus keluarga yang berduka. Dan puji nama, hiburkanlah dan kuatkan kami ya Tuhan. Kami menantikan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Seorang jemaat yang rajin, tapi dia adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat setia. Saya bisa merasakan ketulusannya, memberikan tenaganya, talentanya untuk melayani Tuhan. Banyak pelayanan yang diambil di dalam gereja, sangat banyak sekali. Dan beberapa di antaranya adalah paduan suara.
Dengan talenta suara yang Tuhan berikan kepada dia, dia persembahkan itu untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan dan juga boleh menguatkan setiap keluarga. Dipersilakan. Di tengah penderitaannya, sungguh dia belum memuliakan Tuhan bukan hanya tatkala dia sehat, tatkala dia bisa menyanyi dengan suara yang lantang, tapi tatkala dia sakit, dia tetap bisa memuji Tuhan. Sabar dalam susah sukamu, tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar. Tuhan beri kuat padamu di dalam susah sukanya. Ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu,
Hai hambaku yang baik dan setia. Melampaui penghiburan manusia ketika kita ditinggalkan. Mungkin orang mengatakan, dari mana kita tahu bahwa Dorcas ini akan disambut Tuhan dengan satu kalimat, engkau hambaku yang baik dan setia. Dari mana kita bisa tahu? Bukankah tidak ada orang yang tahu hati seseorang? Betul. Kita tidak bisa tahu hati seseorang. Kita tidak bisa tahu apakah dia sungguh-sungguh beriman atau tidak. Kita tidak bisa tahu apakah dia sungguh-sungguh percaya atau tidak. Tapi kita bisa melihat buahnya. Kita bisa melihat buktinya bahwa seseorang itu adalah hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat kesaksian hidupnya. Kita bisa melihat buah-buah yang Allah kerjakan di dalam hidupnya, sehingga kita boleh yakin betul bahwa Dorcas sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh adalah seorang hamba Tuhan yang baik dan setia dalam pandangan Tuhan. Berbicara ibadah, tidak ada satupun di antara kita yang meragukan kesungguhan Dorcas dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang menyaksikan itu. Bukan hanya masalah kerajinannya beribadah setiap minggu, tapi juga dari sikap ibadahnya. Oh, semua mencerminkan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya. Karena banyak orang bisa rajin ibadah, tapi di dalam ibadah tidak beribadah. Tapi tidak demikian dengan Dorcas. Bukan hanya rajin beribadah, tetapi dia juga punya sikap ibadah yang sungguh luar biasa. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Berbicara tentang mengasihi sesama, siapakah yang meragukan bahwa di dalam hati kecilnya Dorcas punya cinta kasih kepada sesama? Rekan-rekan PW yang paling tahu, sahabat-sahabat terdekat yang paling tahu, rekan-rekan care group Paulus yang paling tahu hatinya. Bagaimana dia bukan hanya mencintai Tuhan, tapi dia mencintai saudara seimannya. Dia mencintai sesamanya. Dia peduli kepada orang lain. Sehingga ketika terbaring di rumah sakit pun, Dorcas masih mengingat anggota-anggota dari care group Paulus. Dia masih ingat Liming, masih ingat yang lainnya, masih ingat Hengki dan nama-nama yang lain. Di tengah rasa sakitnya, dia masih mengasihi anggota care groupnya. Dalam belajar firman, siapa yang meragukan akan kesungguhan hatinya untuk belajar firman Tuhan? Tidak cukup dia seminggu sekali beribadah, tapi dia juga rajin mengikuti pembinaan-pembinaan. Setiap seminar dia ikuti, kelas-kelas pembinaan dia ikuti. Sungguh dia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Berbicara pelayanan, siapakah yang boleh meragukan pelayanannya? Dengan semua talenta yang Tuhan beri kepada dia, dia melayani Tuhan. Bukan hanya melayani secara komunal bersama dengan rekan-rekan sepelayanan, dia juga boleh melayani bersama suaminya yang dia sangat cintai. Entah berapa banyak lagu yang sudah direkam dengan suara Boyen dan Dorcas, boleh melayani bersama dengan pasangannya. Boyen dan Dorcas adalah Priscilla Aquila di GPI Balikpapan. Suami istri yang boleh bersama-sama melayani itu, bersama-sama melangkah melayani itu. Komisi wanita, paduan suara, care group, dan pelayanan-pelayanan lain menjadi saksi hidup
bahwa Dorcas adalah juga seorang yang memenuhi panggilan melayani dari Tuhan. Tim PI pasti mengaminkan, ya, Dorcas punya hati untuk orang yang tidak percaya. Dia memberitakan Injil. Bahkan Boyan menyaksikan tentang hal ini. Tahukah saudara pelayanan Dorcas yang terakhir itu apa? Apakah menyanyikan himne dengan rekan-rekan? Pelayanan terakhirnya untuk orang lain adalah pemberitaan Injil. Dengan kekuatan yang terbatas, dengan suara yang masih ada, sebelum dia benar-benar melemah, Boyan boleh ceritakan, Dorcas memberitakan Injil di kamarnya di dalam kondisi yang terbaring lemah. Dalam kondisi yang lemah, dia memakai kekuatan yang tersisa untuk kabarkan Injil, ceritakan kasih Tuhan. Banyak orang sakit tidak bisa rasakan kasih Tuhan, apalagi cerita kasih Tuhan. Tapi Dorcas, di tengah rasa sakitnya, kasih Tuhan penuhi hatinya, sehingga dengan itu dia boleh ceritakan kepada orang lain. Dan itulah pelayanannya yang terakhir di dunia ini, memberitakan Injil. Dan saat inilah yang membuat saya berani mengatakan, itulah yang menyelamatkannya. Dan karena itulah Tuhan boleh menyambutnya dengan kalimat, "Engkau hambaku yang baik dan setia." Saudara sekalian, kiranya kisah hidup Dorcas boleh menjadi teladan kita. 5 hal ini sebenarnya didengungkan terus di gereja kita, supaya satu jemaat menghidupi kelima-lima ini. Selama masih ada waktu, beribadahlah. Selama masih ada waktu, bersekutulah. Selama masih ada waktu, belajar firman. Selama masih ada waktu, melayani Tuhan. Selama masih ada waktu, beritakan Injil. Dan Dorcas menggunakan semua waktunya menghidupi kelima hal ini. Kita yang masih sehat, saudara sekalian, bagaimana kiranya kita yang hadir malam hari ini dengan kesaksian hidup dari saudara kita yang terkasih ini, kiranya Tuhan pakai untuk menegur kita, membangunkan kita. Waktu terbatas, waktu terbatas. Dan biarlah kesaksian hidup dari Dorcas juga boleh terus menguatkan Boyan, Howard, Hoven, orang tua saudara yang terkasih. Sesungguhnya di tengah segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya, Dorcas telah meninggalkan teladan-teladan iman yang baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan biarlah ini sekali lagi boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dorcas juga adalah seorang yang punya talenta, bukan hanya dengan suara yang baik, yang bagus memuji Tuhan. Saya baru tahu ternyata dia juga mencipta lagu. Dan lirik syairnya malam hari ini akan dibacakan oleh Hovan. 2018 mami sakit, itu catatan mami catat semua khotbah, semua mami catat di sini, bahkan pelayanan mami catat di sini. Tahun 2018 mami pernah buat lagu
saya juga baru tahu tahun lalu Mami pernah bilang, Mami ada buat lagu. Mami baru beli syairnya tapi belum ada nadanya. Jadi Mami minta tolong saya buat bikin instrumen. Mami minta tolong saya, oh iya, saya nanti buat. Saya waktu itu sempat buat, cuman nggak pas, nadanya nggak pas, nggak dapet. Terus Mami akhirnya saya bilang, ya nanti aja ya nih, nanti aja saya bikin, nanti aja. Berapa bulan kemudian Mami tanya lagi, gimana lagunya, sudah dibuat kayak instrumennya? Saya selalu meremehkan, kayak saya mikirnya masih ada waktu, nanti saja. Jadi saya setiap Mami bilang, kamu udah bikin lagunya? Saya bilang, iya nih nanti saya bikin. Lalu berapa bulan kemudian Mami tanya lagi, sudah dibikin lagunya? Saya jawab, iya nanti saya bikin, iya nanti saya bikin. Sampai akhirnya tepat hari ini Mami sudah berpulang ke rumah Bapak, dan saya sangat menyesal karena tidak sempat membuat lagu untuk Mami. Tapi saya mau membacakan lirik yang pernah Mami buat. Judul lagunya Darahmu Sucikanku. Darahmu sucikanku, kau menebus hidupku, menyelamatkanku untuk selamanya, menurut kerelaanmu. Ku tiada berguna tanpa kasihmu, pengorbananmu Yesus mengubah hidupku. Yang dulu harus binasa, sekarang dalam kasihmu senantiasa. Buatku menyadari betapa engkau mengasihiku yang berdosa. Kasihmu yang sentosa, selamatlah ku bersuka. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Dorcas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari care group Paulus. Tentu anggota CG Paulus sungguh juga kehilangan. Tahun depan ketika CG kembali diadakan, maka akan terasa hal yang sangat berbeda sekali. Tidak ada lagi Dorcas di dalamnya, tapi adalah imannya, pelayanannya, keteladanannya boleh menginspirasi rekan-rekan CG Paulus dan semua kita. Dipersilahkan untuk care group Paulus boleh mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Jani. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Batu Karang yang Kukuh. Hanyalah pada darahnya, tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaranmu. Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Tiap kali kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, tentu hati kami sedih, kami merasa kehilangan. Namun di balik rasa kehilangan, oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, pujian yang baru kami pujikan tadi, ya Tuhan, memberikan pengharapan yang sejati bagi kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bila mana kami sandarkan hidup kami oleh hal-hal yang lain, maka kami ragu. Namun karena kami sandarkan hidup kami pada Kristus Yesus Tuhan, maka sekalipun kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, maka kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Suatu kali kelak kami akan berjumpa kembali. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada malam hari ini, di tengah-tengah duka cita oleh karena kami kehilangan Dorcas, secara manusia kami sedih, kami merasa kehilangan. Namun sebagai orang percaya, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Suatu kali kelak kami akan berjumpa kembali dengan Dorcas. Dan biarlah ini boleh menjadi penghiburan yang sejati bagi Kohoyen, bagi Howard, bagi Hoven, dan bahkan juga bagi semua keluarga besar, dan bahkan kami semua sebagai saudara seiman. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada malam hari ini, di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh karena kami tinggalkan Dorcas, karena kasih Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Kohoyen, anak-anak bersama juga dengan semua keluarga. Tuhan kuatkan mereka, tambahkan juga nantinya di dalam beberapa hari ke depan, di dalam ibadah penghiburan, pelepasan jenazah, bahkan juga di dalam pemakaman.
Mari Tuhan kuatkan seluruh keluarga. Dan biarlah Tuhan juga yang terus senantiasa berikan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa sekali lagi ketika kami mengakhiri hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, maka iman kami tidak akan pernah sia-sia. Dan biarlah ini juga boleh menjadi pengharapan, bahkan juga kekuatan bagi kami semua ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ialah sumber pengharapan kekuatan kami satu-satunya. Kami berdoa dan kami bersyukur. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah, ku rindulah sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan, dan terimalah penghiburannya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan Kristus Tuhan, kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus menangani kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti.
dalam Kristus kami memiliki kekuatan. Karena di dalam Kristus kami punya pengharapan bahwa kami adalah milik Tuhan. Bahkan pada waktunya ketika kematian itu datang, kami akan sama-sama dibangkitkan dan bersatu dengan Kristus selama-lamanya. Tuhan, pada malam hari ini Abang berdoa bersama-sama dengan keluarga, keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan, menghiburkanlah, kuatkanlah iman dan pengharapan bahagia keluarga. Anak-anak, kiranya Tuhan terus melihara iman mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan bahagia anak-anak dalam Tuhan. Kiranya hari-hari mereka tetap kuat, tetap dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk terus melihat kebaikan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan hidup mereka. Kami bersyukur untuk teladan iman daripada Tuhan, di mana waktu-waktu yang ada dia terus setia melayani Tuhan, mengabarkan Injil, bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan Kristus melalui pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami terus boleh belajar dari teladan hidup dan iman daripada Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk iman yang telah berikan bagi Tuhan. Biarlah kami yang ditinggalkan ini terus juga tetap beriman kepada Yesus Kristus, karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan kami. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan khususnya kami yang selalu anak serta keluarga. Kami berdoa menyerahkan itu prosesi ke depan untuk penguburan, bahkan penghiburan dan seterusnya. Kiranya Tuhan memimpin kegiatan dan ibadah ini, biarlah terus nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kiranya Tuhanlah yang terus memimpin dan memberkati Pak Boyanto dan anak-anak serta keluarga. Berpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.